Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kok iki Ria nang ndi? Mboten to lari. Oh, gak ala wis. Sampai ndi nih? Sakniki sampai waman adraka minal jum'ati rakaatan faqad adraka. Loh, bukannya sudah itu belum? Dan kula jarang enten penjelasannya. Oh iya. Yes. Sudah ketemu Satria? Waman adraka ini. Sini dulu sih. Kitabnya belum ketemu. Muwafaqatan lil iman iki ya. Muwafaqatan menyesuaikan. Nah itu. Gak bisa diklik. Error itu. Ininya apa namanya? Besar ya? Iya, kurang. Pakai ini aja, nggak bisa. Sudah lewat seperti kita punya. Jadi jangan cepat. Bab apa ini? Halaman 40. Halaman 40. Ini makna Madura ya. No, Makna Madura. oh gitu. Gitu Ngerti, aja. ngerti artinya apa gitu. Madura nih. Agak ngerti belas ya. Oh ini berarti pegangannya ini Madura nih. Iya, pegone Madura. Adikmu Mas PM gitu. Sio. Di sini jangan mir-mir ya. Halaman 40 sudah. Nah itu. Waman adraka. Baik, silakan dibaca. Siapa Andri sih? Bismillah, kalau misalnya rahimahullah ta'ala wa man adraka, dan barang siapa yang meninggalkan Ustaz. Mendapati. Mendapati barang siapa yang mendapati minal jum'ati dari salat Jumat rakaatan satu rakaat faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai al jum'ata Jumat. Fayati bi rakaatin, maka menambah satu rakaat. Iya. Ba'da salami, setelah salam imamihi, imamnya. Waman adraka, dan barang siapa yang menjumpai duna rakaatin, selain satu rakaat. Duna kurang. Duna kurang dari satu rakaat. Fatathu, maka luput al-jum'atu, maka luput darinya salat Salat Jumat. Jumat. Fayutimmu, maka menyempurnakan ba'da salami, setelah salam imamihi, imamnya, zuhran, salat zuhur. Walakin akan tapi yajibu, wajib ayyan wiya, untuk berniat al-jum'ata, salat Jumat, muwafaqatan, menyesuaikan lil imam, menyesuaikan pada imam. Baik. Pembahasan berikutnya dari pembahasan sholat Jumat yang dibahas oleh Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala adalah tentang masalah idrakul Jum'ah, mendapati sholat Jumat. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa man adraka. Wa man, dan barang siapa adraka mendapati minal jum'ati dari sholat Jumat rakaatan satu rakaat. Jadi dia mendapati satu rakaat. Faqat, maka sungguh adraka, dia mendapati al-jum'ata, sholat Jumat. Fayati, lalu dia datang birokaatin, dengan satu rakaat tambahan. Ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya. Waman adraka, dan barang siapa mendapati duna rakaati, kurang dari satu rakaat. Kurang dari satu rakaat. Fatat, maka terlewat, ya, maka terlewat padanya apa failnya fatat, apa al-jum'atu, Jumat, maka baginya sholat Jumat itu sudah lewat, ya.
Salat Jumat sudah lewat. Fayutimmu, lalu dia menyempurnakan ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam, zuhron, salat zuhur. Walakin, akan tetapi, wajib an yanwiya, dia niat al-jumu'ata untuk salat Jumat. Jadi salat zuhur tapi niatnya ketika masuk ikut imam salat Jumat. Muwafaqatan lil imami, menyesuaikan terhadap imam. Baik. Ini kita bahas tentang masalah idrakul Jum'ah. Makmum yang masbuk dalam salat Jumat terbagi menjadi dua. Makmum masbuk dalam salat Jumat terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia masbuk sebelum imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Ya. Dia masbuk dan mendapati sholat bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Maka itu yang diibaratkan oleh musannif sebagai waman adrokal jum'ata rakaatan. Dia mendapati satu rakaat. Dia mendapati apa? Satu rakaat. Maksudnya mendapati satu rakaat di sini adalah dia sempat mendapati sholat bersama imam sebelum imamnya bangkit dari rukuk rakaat kedua. Baik. Dalam kondisi seperti ini, misalkan imamnya rukuk di rakaat pertama, dia baru masuk untuk sholat Jumat ikut. Di kondisi seperti ini, maka apa yang terjadi? Apa yang harus dia lakukan? Otomatis dia terlewat rakaat pertama, tapi rakaat kedua tidak terlewat. Maka yang harus dia lakukan nanti adalah nambahi satu rakaat saja, dan dia sholat Jumat. Jadi satu rakaat bersama imam, satu rakaat dia sholat Jumat sendiri. Makanya di sini disebutkan faqad adrakal jum'ah fayati bi rakaatin. Maka dia menambahi satu rakaat ba'da salami imami, setelah salam imamnya. Ini kondisi pertama. Dalilnya apa? Dalilnya hadis dari sahabat Ibnu Umar. Nabi SAW menyampaikan man adraka rakaatan minal jum'ah. Siapa yang dapat satu rakaat dari sholat Jumat, dapat satu rakaat dari sholat Jumat, ya. Au ghairiha, atau selain sholat Jumat, faqad tammat sholatuhu, maka dianggap sempurna sholatnya. Maksudnya sholat yang dia ikuti tadi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Hurairah, itu tadi riwayat Nasa'i ya. Riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, riwayatnya Ibnu Majah, man adraka minal jum'ati rak'atan fal yusolli ilaiha ukhra. Rak'atan ukhra. Siapa yang dapat satu rakaat bersama imam di sholat Jumat, maka hendak dia tambahi satu rakaat lagi. Ya. Baik. Kondisi kedua, kali sudah selesai ya kondisi pertama ya. Sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua adalah makmum tidak mendapati satu rakaat pun bersama imam. Maksudnya apa? Maksudnya makmum masbuk tadi masuk sholat setelah imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Setelah imam bangkit dari rukuk rakaat kedua. Ini yang dibahasakan oleh musannif. Beliau mengatakan waman adraka duna rakaah. Siapa yang mendapati kurang dari satu rakaat. Karena batas rakaat itu dibatasi dengan rukuk. Kalau dia sudah kelewat rukuk, nggak dapat rakaat itu, kan gitu. Nggak dapat rakaat itu. Ya. Baik. Fatat, kata musannif apa? Konsekuensinya kalau dia masuk, makmum imamnya sudah bangkit rukuk rakaat kedua. Kata beliau fatat al-jum'ah, fatathu al-jum'atu. Yang pertama, sudah terlewat baginya sholat Jumat. Maka sholatnya bersama imam itu tidak dianggap sholat Jumat pertama. Yang kedua, konsekuensinya fayutimmu ba'da salami imamihi dhuhron. Yang kedua, setelah imamnya salam, dia lengkapi sholatnya, nambahi atau dia lengkapi seperti sholat zuhur. Jadi dia nanti sholat 4 rakaat. Bukan 3 rakaat loh ya, karena rakaat terakhir bersama imam dia nggak dapat rakaatnya. Jadi dia bangkit sholat 4 rakaat. Konsekuensi ketiga,
Konsekuensi ketiga, ketika dia tadi masuk ke sholatnya imam, sholat Jumatnya imam, dia niatnya bukan sholat zuhur tapi sholat Jumat. Tetap niat sholat Jumat, bukan niat sholat zuhur. Jadi niatnya sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Makanya dalam apa ya, teka-teki fikih gitu ya. Al-ghazul fikih ya. Al-ghaz itu teka-teki. Salah satu teka-teki fikih ini. Nawa wala sholah wa sholah walam yanwi. Ada satu kondisi di mana orang itu niat tapi dia nggak sholat, dan dia sholat tapi nggak niat. Apa itu kondisi ini tadi? Dia sholat zuhur tapi nggak niat zuhur, dan dia apa namanya, nawa walam sholah gitu ya, niat dia niat Jumat tapi nggak sholat Jumat, wasolah walamnya nih, dan dia sholat zuhur tapi nggak niat zuhur karena niat Jumat. Karena dia sholat zuhur tapi tidak niat karena niatnya Jumat bukan niat zuhur gitu. Tapi dia tetap sholat zuhur. Oleh karenanya beliau walakin yajibu wajib anyan wal jum'ah. Tetap niat Jumat. Kenapa? Muwafaqatan imam, menyesuaikan imamnya. Ya, menyesuaikan apa? Imamnya. Dalilnya apa? Dalilnya untuk kondisi kedua ini adalah mafhum mukhalafah daripada hadis yang sudah kita sebutkan. Kalau dalam hadis sebutkan man adroka rok'atan minal jum'ati faqad tammat sholatuhu, siapa yang mendapati satu rakaat bersama imam, maka sholat Jumat bersama imam, maka dia sudah sempurna sholat Jumatnya. Maka kondisinya kalau nggak dapat satu rakaat pun, maka sholatnya tidak dianggap sempurna. Dalam artian tidak dianggap sholat itu. Maka harus dia sholat zuhur. Ya, maka dia harus sholat zuhur. Baik. Berikutnya, sekarang pembahasan rukun-rukun khutbah. Satria, coba dibaca. Wa arkanu khutbataini tis'un. Rukun khutbah itu ada dua khutbatain. Rukun dua khutbah itu ada 7. Tis'un. Tis'un. Tis'a 9. Tis'un. At-taharatu 'anil hadatsaini, bersuci dari 2 hadat. Wan najas, dan juga bersih. Apa? Mau apa? Sebentar. Minum. Sebentar. Kan coba bisa mudun tare. Bisa turun sendiri nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti dulu ada bawah. Sebentar, habis ini diambil. Yang pertama adalah dari 2 hadat, yaitu najis besar. Hadas besar dan hadas besar kecil. dan hadas kecil. Wan najas, dan juga dari najis. Masatrul aurat, dan menutup aurat. Wal qiyamu lil qadir, berdiri untuk yang mampu. Wal julusu bainahuma biqadri suratil ikhlas, dan duduk di antara keduanya dengan seukuran sepanjang surat al-ikhlas. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salati wa an takunu khutbatani bil arabiyyah, dan muwala berkesinambungan keduanya dan juga di antara salat, dan juga khutbah itu dengan berbahasa Arab. Wa an yasma'ahuma arba'una min ahlil jum'ah min ahlil jum'ah wa an takuna fi waqti dhuhri, dan juga yang diperdengarkan khutbah mendengar keduanya ya, mendengar khutbah keduanya 40 orang dari ahlul jumu'ah, atau orang yang mungkin gitu, orang yang mustautin, orang yang sholat Jumat gitulah, orang yang sholat Jumat. Wa antakuna fi waqti dhuhri, dan juga terjadi pada waktu zuhur. Wa an yakuna dzakaran, dan yang melaksanakan laki-laki. Wa yusannu liman arada. Sudah sampai situ. Baik. Sekarang pembahasannya berikutnya adalah tentang rukun khutbah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa arkanul khutbataini, dan rukun dari 2 khutbah. Kenapa harus khutbataini? Karena kita tahu ya bahwasanya dalam mazhab Syafi'i
khutbah itu harus 2 kali. Khutbah harus dua kali. Ya. Baik. Tis'un ada 9. Yang pertama at-thaharatu suci anil hadatsaini dari 2 hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka tidak sah hukumnya kalau orang khutbah dia dalam kondisi hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Ya. Kenapa? Karena para fuqaha menyampaikan 2 khutbah ini mirip dengan sholat. Ya, mirip dengan sholat. Dan alasannya apa? Alasannya karena dalam semua riwayat yang ada, Nabi SAW ketika selesai khutbah beliau langsung sholat. Maka nggak mungkin beliau dalam kondisi khutbahnya hadas, karena setelah itu langsung sholat. Maka tidak pernah Nabi itu khutbah dalam kondisi hadas atau dalam kondisi yang tidak sah untuk sholat. Ya. Jadi ketika Nabi khutbah itu syarat sah sholat sudah terpenuhi. Ya kecuali menghadap kiblat gitu ya. Kalau menghadap kiblat ya enggak ini. Makanya di sini disebutkan beberapa syarat sah sholat. Ya. Yang kedua, yang berikutnya wan najasi dan suci dari najis. Dan suci dari najis. Maka tidak boleh, tidak sah orang itu khutbah tapi masih ada najis yang melekat pada tubuhnya. Yang ketiga wasatrul aurati dan menutup aurah. Menutup aurah. Ya. Maka hal-hal ini semuanya adalah syarat sahnya sholat. Dan dia dimasukkan syarat sahnya khutbah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah khutbah kecuali dalam kondisi itu. Berikutnya wal qiyamu lil qadiri dan berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu sama dengan sholat. Tapi bagaimana orang itu? Bagaimana kalau misalkan dia nggak mampu berdiri? Maka khotib boleh khutbah dengan duduk. Kalau khutbah dengan duduk, bagaimana menjedanya? Makanya antara duduk ya, maka dia diam. Bagaimana kalau khotib nggak mampu untuk duduk? Maka boleh khotib khutbah dengan berbaring. Tapi para fuqaha menyampaikan, kalau khotib tidak mampu khutbah kecuali dengan berbaring, lebih utama dia cari pengganti. Ojo ngeyel aku wae, enggak. Lebih utama cari pengganti. Kecuali kalau dia mampu khutbah untuk duduk dengan duduk, maka boleh dia nggak cari pengganti. Dia tetap khutbah nggak salah. Tapi kalau dia mampunya sambil berbaring, maka lebih utama apa? Dia cari pengganti. Ya, lebih utama dia cari pengganti. Syarat berikutnya wal julusi bainahuma, duduk di antara keduanya. Dan ini rukun khutbah. Kita sudah bahas kalau nggak salah. Apakah cukup menjeda khutbah dengan diam, tapi dia tetap berdiri? Tidak cukup. Masih dianggap satu khutbah. Makanya harus apa? Duduk. Ini nggak salah, ini mas dibahas nang apa deh? Bulughul Maram tadi. Bulughul Maram ya, sudah dibahas. Bulughul Maram. Bainahuma di antara keduanya. Biqadri suratil ikhlasi, seukuran di sini seukuran lamanya orang baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini dipisah, dibedakan. Duduk ini rukun. Tapi menjeda dengan ukuran waktu bacaan surat Al-Ikhlas ini sunnah. Dan yang masuk rukun sebenarnya, yang masuk rukun adalah jedanya itu dengan seukuran tumakninah. Itu batas minimal rukunnya itu. Diperpanjang sedikit lebih afdol. Dan disunahkan sepanjang orang mampu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, orang baca surat Al-Ikhlas, ya. Baik. Ya. Dan kita sudah bahas juga bahwasanya duduk ini itu adalah serukun dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain mengatakan itu sunnah. Jadi seorang khatib menjeda dengan berdiri dan diam saja cukup. Ya, Allah taala alam. Syarat berikutnya atau rukun berikutnya wal muwalatu, dan berkesinambungan bainahuma antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua harus berkesinambungan. Enggak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Wa bainas sholati, dan keduanya dua khutbah dengan sholat. Maka khutbah pertama, khutbah kedua, sholat ini harus berkesinambungan, tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Ya, tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Syarat rukun berikutnya wa antakunal khutbatani, dan hendaknya dua khutbah itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Kalau kita dapati di sebagian masjid, ya biasanya di Madura saya pernah mendapati juga. Meskipun Madura swasta, jadi Madura Pesuruan, atau mungkin Madura yang asli di beberapa tempat ya, beberapa tempat mungkin di kampung-kampung itu masih full teks bahasa Arab, full dari awal sampai akhir.
Meskipun nggak paham. Tapi di sini perlu difahami. Di kitab-kitab syarah fikih disampaikan oleh para fuqaha yang termasuk rukun di sini adalah bahasa Arab dalam rukun khutbah. Bahasa Arab dalam rukun khutbah. Ya. Makanya rukun khutbah itu apa saja ya yang sudah terlewat kalau nggak salah ya. Nggak ada ya, di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Ya di antara rukun khutbah apa? Wasiat bittaqwa, kemudian doa untuk kaum mukminin, kemudian membaca surat, ya itu. Kemudian salat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk rukun-rukunnya saja. Adapun konten ada tambahan isi, maka boleh dengan bahasa ajam, non Arabia. Baik. Kemudian rukun berikutnya wa an yasma'ahuma arba'una, dan mendengar dua khutbah siapa? 40 orang, arbaun. Min ahlil jum'ati, dari orang yang ahli jum'ah. Ahli jum'ah yang dimaksud ahli jum'ah adalah orang-orang yang mana kalau mereka berkumpul sah untuk dilaksanakan sholat Jumat. Maka nggak termasuk ahli jum'ah di sini adalah kalau dalam mazhab Syafi'i yang muktamad mukim atau musafir atau perempuan atau anak-anak atau orang ya yang sakit, kecuali kalau misalkan dia memang memaksakan diri datang tetap sah kalau dia mukim ya. Jadi tidak termasuk itu tadi. Maka dipersyaratkan juga supaya khutbahnya sah, rukun khutbah didengarkan oleh 40 orang. Itu kalau dalam muktamad mazhab Syafi'i, yang muktamad mazhab Syafi'i. Kemudian wa antakuna fi waqti zuhri, dan hendaknya dilaksanakan khutbah itu di waktu zuhur. Ya. Wa an yakuna dzakaron, dan hendaknya khotibnya itu an yakuna di sini adalah khotibnya dzakaron, seorang laki-laki. Maka tidak sah kalau khotibnya apa? Perempuan. Dan terakhir pembahasan sunnah-sunnah, atau tak baca ya ini ya, tak baca sendiri ya. Berikutnya setelah membahas rukun-rukun khutbah, beliau membahas tentang sunnah-sunnah Jumat. Sunnah-sunnah Jumat. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa yusannu, dan disunahkan liman aradal jum'ata al-ghuslu, bagi orang yang ingin datang salat Jumat, al-ghuslu, mandi. Ya. Ya, mandi. Maka di sini beliau mengatakan liman arada, bagi yang ingin datang. Bagaimana kalau dia tidak datang salat Jumat? Apakah tetap disunahkan mandi? Tidak. Tidak ada kesunahan mandi. Ini yang membedakan mandi Jumat dengan mandi salat Id. Mandi salat Id, meskipun dia nggak ikut salat Id, tetap disunahkan mandi. Karena mandi untuk salat Id adalah untuk hari itu, bukan untuk salatnya. Tapi mandi Jumat adalah untuk salatnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang masyhur, Nabi mengatakan man tawaddo'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang wudu maka dia bagus kalau hari Jumat. Tapi siapa yang mandi lebih utama. Jadi al-ghuslu ini berhubungan dengan liman arada, siapa yang ingin datang Jumat. Karena soalnya ada beberapa sunnah nanti yang ini juga tetap bisa dilaksanakan meskipun dia tidak ingin datang Jumat. Misalkan dia musafir. Sunnah yang kedua wa tandziful badani, dan membersihkan badan. Membersihkan badan dengan apa? Dengan sabun atau semisalnya. Termasuk juga cukur-cukur. Nah, cukur-cukur, misalkan mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, maka disunahkan hari Jumat. Wa qalamudz dzufri, dan memotong kuku, ini juga disunahkan setiap hari Jumat. Wa tatayyubi, dan memakai wangian. Disunahkan memakai wangian. Ya. Karena ada hadis dalam hal itu ya. Ya, wal yamussa ahaduhum min tibi ahli, dalam hadis. Hendaknya seorang itu menyentuh parfum dari keluarganya. Kemudian wa tahsinus thiyabi, dan memperbagus pakaian ketika hendak sholat Jumat. Dan sebaik-baik pakaian kata para ulama kalau bisa pakaiannya yang berwarna putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakailah dari pakaian kalian itu warna putih. Kalau nggak ada ya warna adanya. Karena dalam hadis ada wat tabkiru, dan bersegera hadir di masjid. Ini sunnah. Dalam hadis disebutkan waktu hari Jumat itu dibagi menjadi 6.
Waktu pertama seperti korban unta, waktu kedua seperti korban sapi, waktu ketiga seperti korban kambing, waktu keempat seperti korban ayam. Waktu kelima seperti korban asfur, seperti korban burung. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh dalam sunan. Kalau riwayat sahihain nggak ada, burung ini nggak ada. Jadi kalau di riwayat sahihain, Sahih Bukhari atau Muslim, yang ada 5 waktu. Tapi sebenarnya ada 6. Antara ayam dan telur ono manuk. Jadi ini yang kelima seperti korban burung. Waktu keenam seperti korban telur. Kalau khotib sudah naik mimbar, sudah selesai, habis waktu. Waktunya ini kapan? Waktunya dimulai sejak terbitnya fajar, waktu subuh, sampai naiknya khotib. Maka waktu ini berapa jam itu dibagi 6. Bagian pertama itu waktu pertama, bagian kedua waktu kedua. Makanya insya Allah kebanyakan kaum muslimin hari ini tidak ada yang dapat khutbah banunta. Telur semua. Telur semua. Kalau nggak telur ya burung mungkin. Tapi kayaknya gak ono sing manuk pun gak ono gitu. Insya Allah telur semua. Aku lihat. Lanjut, termasuk disunahkan termasuk hal yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini semuanya sunah-sunah tadi dari awal sampai tabkir disunahkan bagi orang yang hendak datang. Ya, hendak datang Jumat. Kemudian beliau mengatakan qala wa yahrumu al-kalamu, dan haram hukumnya berbicara fi waqtil khutbati, di waktu khutbah. Di sini perlu saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Syekhana Khalil ini pilihan pribadi beliau, tidak sesuai dengan muktamad mazhab Syafi'i. Di sini Mbah Syekhana Khalil ya, Syekhana Khalil Bangkalan. Ini beliau ketika ini bahas ini, beliau nggak ngikuti pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat dengan pendapat haram hukumnya berbicara waktu khutbah. Dan ini adalah pendapat 3 mazhab selain mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali berpendapat haram hukumnya ngomong ketika khotib berbicara. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman hadis. Ya. Keumuman hadis. Ya. Ya, gimana hadisnya sing biasanya apa ini Bilal ya, Bang, ngomongnya. Iya, saat itu. Iya, ma'asyarul muslimin wa jamatul mu'minin rahimakumullah. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yaumul Jumat. Kalau udah Bilal enggak apa lagi. Ya lali aku. Ini ya Mas itu Mas mau. Iya, pokoknya itulah. Dalilnya itu, kumuman itu. Ya, baik. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqat lagaut. Ansit itu. Jika kau berkatakan pada temanmu ansit, menengo, imam sedang khutbah, faqat lagaut. Engkau sudah melakukan lagu. Lagu itu kalam yang sia-sia. Para ulama mengatakan hukumnya haram. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, dan itu yang muktamad. Ya. Dan itu yang muktamad sebagaimana disebutkan dalam Umdatus Salik, disebutkan dalam Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang pendapat terbarunya Imam Syafi'i makruh, al-jadid. Memberikan isyarat bahwasanya qadimnya Imam Syafi'i haram juga. Oleh karenanya Hambali juga ikut haram. Baik. Nah, apa alasannya mazhab Syafi'i kok sampai makruh? Alasannya pernah kita bahas Hendri Nambulul Maram. Karena ada beberapa riwayat atau ada riwayat yang lain bahwasanya ada orang Badui ketika Nabi khutbah di tengah-tengah khutbah, maka ada orang Arab Badui yang mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Kanjeng Nabi, kapan kiamat niku? Jadi Nabi khutbah diinterupsi. Dan Nabi menjawab dan tidak mencela orang yang menginterupsi dan berbicara waktu Nabi khutbah. Kalau misalkan itu hukumnya haram, Nabi jelas melarang orang itu berbicara. Paling enggak dijawab sama Nabi terus dijelaskan. Tapi ini Nabi hanya menjelaskan saja. Itu menunjukkan tidak sampai derajat apa? Haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan illa idza lam yasma'huma, kecuali kalau jamaah itu tidak mendengar khutbah. Misalkan jaraknya jauh, kalau zaman dulu ya, jaraknya jauh sekali.
dia nggak, maka tidak haram hukumnya menurut Syekhuna Khalil dan 3 mazhab. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan pun tidak makruh. Bahkan tidak makruh. Tapi apakah berarti kalau gitu dia bebas ngobrol? Ya enggak. Makanya beliau mengatakan setelahnya wal aula, dan lebih utama an yastaghila, dia sibukkan bisolati untuk sholawat. Itu bagi orang yang nggak dengar khutbah. Tapi yang dengar khutbah hendaknya dia insot, dia tetap diam mendengarkan. Tapi kalau nggak dengar, lebih utama dia menyibukkan diri dengan sholawat ala Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya ini sunnah-sunnah Jumat tapi yang sifatnya umum. Nggak harus orang yang datang Jumat. Orang yang nggak datang Jumat pun tetap disunahkan. Qala wa yusannu, dan disunahkan an yaqra'a, untuk membaca yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumatnya, surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Maka disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Dan kesunahan ini berlaku baik di hari Jumat siangnya atau di malam Jumat. Jadi dino Kemis bengi atau hari Jumat pagi sampai sebelum maghrib. Itu masih disunahkan. Dan lebih utama khatam surat Al-Kahfi malam hari plus khatam Al-Kahfi siang hari. Jadi khatam Al-Kahfi 2 kali lebih utama. Kenapa? Karena ada hadis yang cukup masyhur ya dalam hal ini. Meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hukumnya, tapi para ulama yang lain menghasankan hadisnya dan bahkan mensahihkan. Dan para fuqaha hampir semuanya mengatakan disunnahkan. Ya. In ahsanaha, jika dia mampu untuk membaca Al-Kahfi. Wa illa, dan jika tidak mampu membaca Al-Kahfi, entah karena memang dia nggak bisa membaca Quran atau karena kesibukannya, fal yukthir, maka hendaknya dia memperbanyak as-sholata, sholawat ala Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat disebutkan inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholat kepadaku di hari Jumat. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.